Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Fil alaqah al-hissiyah bainaz zawjaini. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subuh hari ini kita lanjutkan, kita sambung kembali kajian kita kitab Al-Halalu wal Haramu fil Islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wala taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum muslimin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait apa yang halal dan apa yang haram bagi para suami ketika istrinya sedang haid. Nah, ini terkait dengan hubungan biologis. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa yas'alunaka 'anil mahyid. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Apa itu haid itu? Bagaimana statusnya istri yang sedang haid itu? Qul, maka jawablah, huwa adzan, bahwa haid itu adalah kotoran. Ya, haid itu adalah kotoran, sesuatu yang kotor gitu. Oleh karena itu fa'tazilun nisaa, maka jauhilah istri-istrimu itu fil mahyidi, ketika sedang haid. Ya. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka hatta yatuhurna, ya, sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Nah, sampai mereka suci ini ada dua pendapat ulama, ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hatta yatuhurna itu adalah sampai mereka sudah mandi janabah. Nah, itu maksudnya itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa maksudnya itu adalah sampai haidnya berhenti meskipun belum bersuci, belum sempat mandi janabah. Nah, fa idza tatahharna, jika mereka telah suci, mereka telah bersih dari haidnya, atau mereka telah bersuci, mensucikan diri dengan mandi junub, ya, fa'tuhunna, maka campurilah mereka. Ya, jadi ketika itu fa'tuhunna, maka campurilah mereka min haitsu amarakumullahu, di tempat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan selalu membersihkan, mensucikan dirinya. Ya. Ayat ini jemaah subuh rahimakumullah, ini terkait dengan
asbabun nusulnya. Nah, jadi ayat ini turun sebabnya itu disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi itu kanu yubalighuna fit ta'abudi anil mar'ah hala haidiha. Jadi mereka ini terlalu berlebihan menjauhi istrinya ketika sedang haid. Ya. Wan Nasara, sedangkan orang-orang Nasrani itu kanu yujami'unahunna. Nah, itu kebalikannya. Mereka itu tidak menghiraukan wala yubaluna bil haid, ya, tidak menghiraukan ini istrinya lagi haid atau tidak, ya dicampuri. Nah, meskipun dalam keadaan haid. Nah, sedangkan tradisi Arab jahiliyah itu idza hadatil mar'ah, ketika istrinya itu sedang haid, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan sama-sama istrinya. Walam yusyaribuha, tidak mau minum sama-sama istrinya. Walam yujalisuha ala firashin, bahkan tidak mau duduk-duduk dengan istrinya. Dan bahkan ada yang ekstrim, walam yusakinuha fi baitin, ya, bahkan tidak mau tinggal serumah dengan istri ketika sedang haid. Ka fi'lil yahudi wal majus, ya, sebagaimana orang Yahudi dan orang Majusi itu. Ya, jadi ada dua sikap yang ekstrim, ya. Jadi ada yang menganggap bahwa seorang wanita ketika sedang haid itu, ya, kotoran, seperti kotoran, ya. Jadi tidak apa namanya, tidak mau tinggal serumah, ya. Tapi ada juga yang tidak memperdulikan, ya, tentang haid atau tidak, ya, seperti orang-orang Nasrani ini kanu yujami'unahunna. Nah, mereka ini menjima istri-istrinya itu wala yubaluna bil haid, tanpa menghiraukan meskipun sedang haid. Nah, inilah kemudian yang ditanyakan oleh sebahagian sahabat. Sebenarnya yang mana yang benar? Ya, apakah seperti orang Yahudi Majusi atau seperti orang Nasrani itu, atau bagaimana? Nah, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak menjawab sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Ini ayat yang kita bacakan itu tadi. Jadi waqad fahima nasun minal a'rab, ya, anna ma'na i'tizalihinna fil mahid. Jadi tadi itu dalam ayat itu disebutkan fa'tazilun nisaa fil mahidi, maka jauhilah istri-istrimu itu fil mahidi ketika sedang haid. Nah, sebahagian orang Arab, jadi orang Al-A'rab ini orang-orang Arab Badui. Jadi ketika disampaikan ayat ini, mereka memahami bahwa pengertian i'tizaluhunna itu, i'tazilu, menjauhi istri ketika haid itu, alla yusakinuhunna, yaitu tidak serumah dengan istri. Apakah dipulangkan dulu atau kita pergi dulu dari rumah sampai selesai? Ada yang memahami seperti itu. Fa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan al murada minal ayah, maksud daripada ayat ini, waqala, beliau bersabda. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ar-Razi, ya. Nabi bersabda, innama amaratkum, jadi ayat itu, ya, memerintahkan kalian anta tazilu mujama'atihinna. Nah, jadi bukan kok bukan istri, bukan individunya istri itu yang dijauhi, tapi tempat jimaknya. Maksudnya jangan kamu dekati tempat jimaknya itu idza hidna, ketika haid.
walam amurukum bi ikhrajihinna. Ya, jadi perintahnya itu adalah jangan mendekati atau jangan bermain-main dengan tempat jima, tempat keluarnya darah haid itu. Bukan kok memerintahkan kalian untuk mengeluarkan istri-istrimu itu minal buyuti dari rumah, kafi'lil a'ajam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ajam, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Jadi falamma sami'al yahudu dzalika, jadi ketika orang-orang Yahudi mendengarkan, ya, mereka dengar bahwa Al-Qur'an itu seperti itu, qalu, maka mereka berkomentar, ya, komentarnya itu apa? Hadzal rajulu, orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridu alla yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata orang Yahudi ketika itu, tidak satu pun dari urusan kita ini kecuali dia menentang. Ya, jadi kita simpulkan bahwa fala ba'sa 'alal muslim idzan. Jadi berdasarkan ayat itu tidak mengapa bagi seorang muslim, ya, tidak mengapa bagi seorang muslim ayyastamti'ah, untuk bersenang-senang bimro'atihi, dengan istrinya, ya, maksudnya ketika haid gitu, ya, bersenang-senang dengan istrinya ketika haid, dan an maudi'il adza, yang penting menjauhi tempat keluarnya darah haid tersebut, ya, kecuali itu. Jadi wa bihadza waqafal Islam kasya'nihi daiman mauqifan wasatan. Jadi sikap Islam di dalam masalah itu adalah berada di tengah-tengah, moderat, bainal mutatarrifaini, ya, antara dua kubu yang bersikap ekstrim. Yang satu menganggap tubuh perempuan itu seluruhnya kotor, tidak boleh didekati, tidak boleh makan dan minum sama-sama, harus dikeluarkan dari rumah. Sementara kubu yang satu lagi itu ekstrim dalam memperbolehkan, sampai-sampai ketika haid pun mereka masih menyetubuhi istrinya. Kemudian wa nazala fi sya'nil alaqah al-hissiyah, dan turun ayat yang menjelaskan tentang bagaimana persetubuhan antara suami istri itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi bahasanya ini sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harsul lakum. Jadi istri-istrimu itu, ya, ibarat tanah tempat bercocok tanam, gitu. Jadi fa'tu harsakum, jadi olahlah kebunmu, sawahmu itu, kamu silahkan olah anna syi'tum, ya, bagaimana saja kamu kehendaki. Tapi Allah ingatkan, waqaddimu li anfusikum, lakukanlah yang baik untuk dirimu. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, bahwa kamu akan berjumpa dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini dalam suratul Baqarah ayat 223, di sambungan ayat tadi, yas'alunaka 'anil mahid itu. Walinuzuli hadhil ayah sababun. Kita kaji dulu. Ayat ini turun ada juga sebabnya. Ada sebabnya. Wa hikmatun, dan ada hikmahnya, zakaroha allamatul hindi, sebagaimana yang disebutkan oleh ada seorang alim dari tanah India namanya Waliullah Ad-Dihlawi. Waliullah Dihlawi, beliau katakan begini, kanal yahudu, orang-orang Yahudi itu dulu, yudayyikuna, membatasi atau menyempitkan
fi hayatil mubasyarah, ya, persetubuhan dengan istri itu dengan posisi tertentu, ya. Jadi orang Yahudi itu hanya membolehkan satu, hanya harus begitu saja, yang lainnya itu tidak boleh meskipun sama istri. Nah, wa kanal ansar, nah, sedangkan orang-orang Ansor itu ya'khuduna sunnatahum, sudah kadung juga ikut, jadi terikut kepada tradisi orang-orang Yahudi itu. Ya, wa kanu yaquluna, mereka mengatakan, idza atar rajulum imra'atahu min duburiha fi quburiha, ya, jika seseorang ini menjima istrinya, dia jima istrinya itu pada farjinya tapi dari belakang, ya, jadi dia jima pada farji tapi dari belakang, ya, kanal walad, itu nanti kalau jadi anak, maka anak itu nanti ahwal, akan juling, matanya juling, ya, itu khurafat atau mitos, ya, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan juga diikuti oleh banyak sahabat-sahabat Nabi dari golongan Ansor. Nah, mereka ada kepercayaan seperti itu. Maka panazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Wah, tidak begitu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi ibarat lahan atau tanah tempat kita menanam sesuatu, maka silahkan olah, ya, dengan cara yang kita inginkan. Yang penting pesan Allah itu lakukan yang baik bagi diri kalian dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa? Aqbil wa adbir, ya, silahkan lakukan dari depan, dari belakang, maka nafi simamin wahid, selama diarahkan pada satu tujuan, ya, wa huwal qubul, yaitu kubul, ya, farji, ya, itulah maudhi'ul hars, itulah tempat bercocok tanam dalam bahasa Al-Qur'an, begitu. Jadi falaisa min sya'nid din ayyuhaddida lirrajuli hayatil mubasyarah wa kaifiyatiha. Jadi tentang teknis, tentang masalah teknis, tentang masalah tata cara, agama ini, syariat ini tidak mengatur sampai detail-detail amat, ya, tidak begitu. Jadi innamal ladzi yuhimmuddin, tapi yang ditekankan, ya, atau yang difokuskan oleh syariat ini adalah ayat taqiyaz zawju Allah, ya, hendaklah suami ini takut kepada Allah, wa ya'lam, dan mengetahui annahu mulaqih, meyakini bahwa pasti akan bertemu dengan Allah. Jadi payajtanibud dubur, ya, hendaklah dia menjauhi dubur. Nah, itu yang terlarang itu. Jadi tidak boleh menyetubuhi pada dubur, ya. Kalau katakanlah pada farji, ya, silahkan meskipun dari belakang tidak mengapa. Tapi kalau dubur ini tidak boleh. Walidza qala alaihi salam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tun nisaa fi adbarihinna. Nah, jangan kalian menyetubuhi istri-istrimu itu dari duburnya atau pada duburnya. Dan tentang orang yang mempraktekkan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan huwal liwatiyatus sughra. Itu termasuk praktek homoseksual. Ya, itu termasuk praktek homoseksual, tapi tentu dalam dosanya itu, ya, di bawah, daripada ketika dipraktekkan kepada sesama jenis. Wasa'alathum ra'atun, pernah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang wanita minal ansori, dari kalangan Ansor. Dia bertanya kepada Nabi, awwat il mar'ah fi qubuliha min nahiyati duburiha, tentang bagaimana hukumnya seorang wanita itu atau seorang istri itu dijima pada farjinya tapi dari arah belakang. Fatala alaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
membacakan kepada wanita ini qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, bahwa nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Oh, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wa sa'alahu Umar, Sayyidina Umar juga pernah bertanya kepada Nabi. Faqala, Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celaka saya. Ya, celaka saya. Qala, maka Nabi berkata, wa ma ahlakaka, kenapa Umar? Qala, Umar mengatakan, hawwaltu rijli al-barihah. Ya, tadi malam itu ya Rasulullah, saya memutar kaki saya. Nah, ini bahasa kinayah. Bahasa apa namanya? Bahasa sindiran. Ya, jadi kinayatan anil wad'i minad duburi fil qubul. Nah, bahwa Umar mengatakan kepada Nabi dengan bahasa sindiran bahwa semalam dia itu mencampuri istrinya pada farjinya tapi dari belakang. Ya, jadi falam yarudda alaihi syai'an, maka Nabi tidak menjawab apa-apa. Nah, tidak menjawab apa-apa hatta nazalatil ayah as-sabiqah, sampai turun ayat yang tadi itu. Faqala lahu, kemudian Nabi bersabda kepada Umar, aqbil wa adbir. Jadi boleh bersetubuh dari depan, dari belakang, tapi wattaqil haidah wad dubur, hindari waktu haid dan jangan pada dubur. Jadi hindari waktu haid dan jangan pada dubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Nah, jadi baik Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.